Bismillah. Bainama nahnu fi darsi ba'dal maghribi fi Masjidil Imamil Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Al-Gharbiyah. Di saat kami di pelajaran ba'dal maghrib di Masjid Imam Al-Muqbil atau Imam Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. بينما نحن في درس بعد المغرب في مسجد الإمام الوادعي بدرmasraya Sumatera Al-Gharbiyah. Ketika kami di pelajaran setelah maghrib di Masjid Imam Al-Wadi'i di Darmasraya Sumatera Barat. Qala al-mudarrisu qad tadakkarna fi darsil madi anisyuk fi hukmihi wa kaifatihi wa kaifiyatihi. Hal indakum su'alun mimma yata'allaqu bisyukr? قد تذكرنا في الدرس الماضي عن الشكر في حكمه وكيفيته. هل عندكم سؤال مما يتعلق بالشكر؟ Kata mudarris, kita telah saling mengingatkan di pelajaran yang lalu tentang permasalahan asyukur, permasalahan bersyukur kepada Allah, tentang hukumnya dan bagaimananya. Hal indakum su'alun mimma yata'allaqu bisyukur, maka apakah masih ada pertanyaan yang berhubungan dengan syukur? Talib qala na'am ya syekh, ma fadlu syukur? Tentu wahai syekh, apa keutamaan asyukur? Kita telah saling mengingatkan di pelajaran yang lalu tentang syukur, tentang hukumnya dan kaifiahnya. Apakah kalian memiliki pertanyaan yang berhubungan dengan syukur? Na'am ya syekh, ma fadlu syukur? Tentu wahai syekh, apa keutamaan bersyukur? Fadilatu syukri katsiratun minha, keutamaan bersyukur banyak sekali. Minha, di antaranya Fadilatu syukur katsirah minha, keutamaan bersyukur banyak sekali. Di antaranya al-fadilatul ula, innallaha sayazidu hadhihi ni'mata allati syukirat min ibadihi, kama taqaddam fi qawlihi wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, wa qala ta'ala wa sanajzis syakirin. Al-fadilatul ula, innallaha sayazidu hadhihi an-ni'mata allati syukirat min ibadihi kama taqaddam fi qawlihi wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa qala ta'ala wa sanajzis syakirin. Keutamaan yang pertama dari syukur bahwa Allah Zat Jalla wa'ala akan terus menambah over and over again dari nikmat yang disyukuri atas hambanya. Dan ini seperti diucapkan Allah Jalla wa'ala, maka di saat Rabb kalian mengumandangkan la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka pasti kami akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kalian. Dan ucapan Allah Jalla wa'ala, dan pasti kami akan membalas dengan lebih banyak asyakirin, orang-orang yang bersyukur atas nikmatku. Keutamaan yang pertama adalah sesungguhnya Allah akan terus menambah nikmat yang telah disyukuri oleh hambanya, sebagaimana yang telah berlalu dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Allah mengumumkan jika kalian bersyukur maka aku akan menambahkan untuk kalian. Dan Allah berfirman, dan kami akan menambahkan terus bagi orang-orang yang bersyukur. Wasaniyah, takdirnya al-fadilah as-saniyah, keutamaan yang kedua, innahu wiqayatun minal adab, bahwa bersyukur kepada Allah itu wiqayah, perlindungan dari adab. Kama fi umumiyatil adillah, seperti keumuman dari dalil yang terdahulu, wala in kafartum inna adabi lasyadid, jika kalian kufur dari nikmat Allah, bahwa sungguhnya azabku sangatlah pedih. Innahu wiqayatun minal adab kama fi umumiyatil adillah wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan keutamaan yang kedua adalah sesungguhnya dia perlindungan dari azab, sebagaimana keumuman pendalilan, dan jika kalian kufur sesungguhnya azabku sangatlah pedih.
Faqala ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum. Wa fi qissati qaumi Saba fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal arim ila qaulihi dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. فقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وفي قصة قوم سبع فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم إلى قوله ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Seperti ucapan Allah juga, maka tidaklah Allah mengadab kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Dan di kisah kaum Saba yang telah kita lewati di ayat terdahulu, fa'aradu, maka mereka kufur kepada nikmat, tidak mau bersyukur kepada Allah. Fa'arsalna 'alaihim sailal arim, kami mengutus banjir bandang yang menghancurkan mereka dan taman-taman mereka. Sampai kepada ayat dzalika jazainahum bima kafaru. Maka yang demikian tadi banjir bandang, adab dari Allah, jazainahum bima kafaru. Kami balas kepada mereka atas kekufuran mereka. Wa hal nujazi illal kafur. Maka tidaklah kami membalas dengan adab yang perih kepada mereka dikarenakan al-kafur, karena kekufuran mereka, kekufuran nikmah mereka. Dan Allah berfirman, tidaklah Allah mengadab jika kalian bersyukur dan beriman. Dan di kisah kaum Saba, maka mereka mengkufuri nikmat, maka kami mengirimkan kepada mereka banjir bandang. Pada firman-Nya, demikianlah kami balas kepada mereka terhadap apa-apa yang mereka kufuri, dan apakah kami tidak balas melainkan orang-orang yang kufur nikmat. As-salisah, takdirnya al-fadilah as-salisah, keutamaan yang ketiga, dawamun ni'mah wa adamu zawaliha, akan forever, terus menerus kenikmatan dan tidak pernah Allah cabut kenikmatan kepada seseorang jika dia itu mensyukurinya. Dawamun ni'mah al-fadilah as-salisah, dawamun ni'mah wa adamu zawaliha. Keutamaan yang ketiga adalah terus menerusnya nikmat dan tidak berhentinya. Tidak pernah dicabut atasnya. Tidak pernah dicabut atasnya. Kama jaa fi sahihain an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna salatatan fi bani Israila abras wa aqra wa a'ma. Fa arada Allah an yabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malakan. Fa'ata al-abrasa faqala ayu syai'in ahabbu ilaik, qala launun hasanun wa jildun hasanun fa'utiya naqatan musyara faqala barakallahu lak fiha. Maka dalilnya di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah ada 3 bentuknya permisalan ibrah pada Bani Israel. Dari 3 ini abros, dia albino, kulitnya putih, sakit, bukan putih bersih seperti yang bagus, tetapi maknanya putih yang berpenyakit, albino. Wa aqra, maknanya botak, bukan botak seperti saya di Bekam, tapi memang botak profesor dan kelebihan dari profesor, jadinya botak. Wa a'ma, dan orang yang buta. Maka 3 orang ini dari Bani Israel diberikan ujian oleh Allah dan bersabar, sukses dari kesabarannya. Orang yang albino, orang yang gundul, dan orang yang buta. Faradallahu an yabtaliyahum, dan di sini mereka sukses dari kesabaran, sabar atas apa yang ada dari kekurangan, sabar, sukses. Namun Allah ingin menguji dari sisi lain apa? Bersyukur atau tidak. Ini poinnya. Maka disebutkan faradallah an yabtaliyahum, maka Allah menginginkan untuk menguji mereka, maka Allah mengutus malaikat.
Maka datang malaikat kepada orang yang pertama al-abras, yang albino tadi. Dikatakan, apa yang kamu cita-citakan, kamu cintai atas dirimu yang sakit ini? Qala launun hasanun wa jildun hasan. Aku ingin warna yang bagus pada kulitku, bukan putih albino dan putih yang sehat. Jildun hasan, maknanya kulit yang bagus, bukan yang sakit. Karena orang-orang albino merasakan panas kulitnya itu dan merasakan gatal. Dan kalau antum lihat, dia itu pucat sehingga wajahnya, matanya, bibirnya hampir sama semuanya. Tidak bagus. Fa'utiyanaqah usyara. Tentunya hadis ini yang ada titik-titik, maknanya terus terang hadis ini panjang. Kalau antum lihat ke Sahih Al-Bukhari dan Muslim, hadis ini panjang, mungkin susah bagi antum menghafalnya. Maka kami ringkas. Maka yang titik-titik ini masih ada kalimat yang panjang. Ditanya, apa yang kamu sukai dari harta? Dikatakan naqah. Fa'utiya naqatan. Maka di sini langsung saya potong dan diberi dari harta naqah usyara, maknanya hamil bunting. Faqala barakallahu lak fiha. Semoga Allah memberikan bagi kamu padanya. Ini sudah dipotong banyak. Intinya Allah menguji sekarang ketiga orang ini dengan syukur atau tidak. Kalau tadi sukses dengan kesabaran, maka diberikan kepada orang yang albino warna yang bagus, kulit yang bagus. Allah mengujinya tidak mengembalikan saja dari keburukan penyakit yang ada, tetapi ditambah karena mereka miskin, ditambah harta. Lihat bagaimana Allah menguji. Pertama, disembuhkan dari penyakitnya yang memalukan. Kedua, dari kefakiran, kemiskinan diberi harta. Awas, hati-hati. Jangan tertipu dengan kekayaan yang ada. Bisa jadi kekayaan yang ada sekarang dari antum fakir, kemudian Allah berikan kekayaan, bisa jadi itu adalah ujian dari Allah yang dinamakan istidraj. Seperti ucapan Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka tanda-tanda dari istidraj, semakin banyak maksiat, semakin lancar bisnisnya, semakin banyak tendernya. Awas, rasakan itu. Jika semakin banyak bermaksiat, malah semakin jaya raya, itu maknanya istidraj. Allah ingin menjauhkan dari kebaikan, sehingga terbuai dengan kelalaian. Balik kepada maka doakan oleh malaikat, semoga Allah memberikan barokah kepada naqah yang bunting ini. Maka ada di sana dipotong. Setelah itu tidaklah wadi yang ada sejauh mata memandang dipenuhi dengan unta-unta dari anak-anaknya. Silakan diartikan. Kepada kesarian Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna thalathatan fi bani Israil abras wa aqra wa a'ma fa arada Allah an yabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malakan fa atal abras fa qala ayyu shay'in ahabbu ilayka qala lawnan hasanan wa jildan hasan wa naqatan asara fa qala barakallahu laka fiha. Bagaimana yang telah datang muttafaqun alaihi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya ada 3 dari Bani Israel yang albino dan botak dan buta. Maka Allah ingin menguji mereka. Maka Allah mengutus seorang malaikat kepada mereka dan dia mendatangi seorang albino dan berkata, apa yang kamu inginkan untuk dirimu? Dia menjawab, aku menginginkan warna yang bagus dan kulit yang bagus. Maka diberikan kepadanya dan diberikan juga unta yang bunting. Maka didoakan kepadanya, semoga Allah berkahimu. Di sini sekarang sama, hadisnya datang kepada yang kedua. Maka banyak saya putus di sini. Yang titik-titik itu maknanya diputus. Qala fa'atal aqra'a wa utiya sya'aron hasanan. Maka datang kepada orang yang gundul dan diberikan rambut yang baik. Tentunya ditanya, apa yang kamu idam-idamkan seperti tadi. Maka dia meminta agar manusia tidak menghinanya dengan kepala yang gundul, mengkilat,
Sampai lalat saja kalau berhenti di situ jatuh. Saking shining, mengkilapnya dan glowing. Maka di sini utiya sya'ran hasanan, dia minta ditumbuhkan rambut, diberikan rambut yang baik. Tidak cukup dengan itu, diberikan harta agar kaya. Fa'atahu baqaratan hamilan, maka diberikan baqarah, sapi betina yang sedang bunting. Titik-titik. Maknanya di sana masih ada lafaz yang panjang. Fa'atal a'ma. Abu Khalas, terjemah dahulu. Qala fa'atal aqra wa u'tiya sya'ran hasanan fa'aqahu baqaratan hamilan. Maka malaikat tersebut mendatangi seorang yang buta dan memberikan kepadanya rambut yang bagus. Maka malaikat tersebut mendatangi seorang yang botak dan dia memberikan kepadanya rambut yang bagus dan memberikannya juga harta sapi yang hamil. Kemudian malaikat datang kepada orang yang buta. Faradallahu ilaihi basarahu fa'aqahu syatan walidan. Kisahnya juga panjang, kita singkat. Intinya malaikat menanyakan apa yang kamu idam-idamkan. Kata dia, aku ingin melihat manusia alam raya ciptaan Allah yang indah. Faradallahu ilaihi basarahu. Kita putuskan dari lafaz itu karena panjang. Maka poinnya Allah menyembuhkan dari kebutaannya. Allah mengembalikan matanya bisa melihat. Fa'aqahu syatan walidan. Dan ini dia hanya meminta yang sederhana. Ya kambing tidak sederhana, cuman lebih rendah dari yang dua temannya, meminta kambing yang bunting. Faqala lahu, maka dikatakan kepadanya, atau sudah terjemahkan dulu. Fa'atal a'ma faradallahu ilaihi basarahu fa'aqahu syatan walidan. Maka kemudian malaikat tersebut mendatangi orang yang buta, maka Allah mengembalikan kepadanya penglihatannya dan memberikannya juga kambing yang bunting. Wa atal aqra'a wal abrasa faqala rajulun miskinun wa ibnu sabil wa taqatta'at bi al-hibalu fi safari fala balaghal yauma illa billah summa bika. Di sini kita potong juga, maka ada lafaz dua kalimat di atas dihapus saja nanti. Maka datanglah malaikat kepada orang yang gundul dan albino dalam keadaan laki-laki yang miskin dan bentuknya seperti mereka dulu. Bentuknya di sini digabungkan, padahal hakikatnya hadis satu-satu, makanya panjang. Datang kepada orang yang albino dalam keadaan miskin dan papa dan dalam keadaan albino juga kulitnya. Datang kepada yang botak dalam keadaan miskin dan papa seperti dulu dan kepalanya gundul. Itu maknanya. Di sini kita potong wa tal aqra wal abrasa. Maka datang kepada kedua orang yang sudah kaya raya itu dalam keadaan buruk seperti itu. Datang kepada yang botak dalam keadaan botak, malaikat ini. Datang kepada yang albino dalam keadaan albino dan miskin, fakir. Dan berkata bahwa rajulun miskin wa ibnu sabil, malaikat ini mengaku dia sebagai orang yang fakir miskin dan berjalan perjalanan yang jauh. Zaman dulu safar tidak seperti sekarang. Butuh kepada unta ataupun himar tunggangan. Maka wataqatta'at bi al-hibalu fi safari. Maknanya bahwa tunggangannya hilang. Padahal di tunggangan itu ada persediaan makanan, ada tempat untuk tidur, selimut untuk menutupi badan dari kedinginan, maka terputus. Sehingga dia kehilangan dari tunggangannya. Fala bala wal yauma illa billah tsumma bika. Maka aku tidak bisa mengadu kecuali kepada Allah dan kepada kamu yang ada di depanku ini. Ini jawaban dari kedua mereka. Titik-titik maknanya nuktah-nuktah hapus. Faqala al-aqra wal abras lahu. Kita gandengkan biar cepat. Maka berkata orang yang botak dan orang yang albino, inna huquqa katsiratun. Innal huquqa katsiratun. Bahwa sungguhnya hak-hak kewajiban itu banyak. Maknanya orang ini minta sedekah,
yang mengatakan orang yang miliuner ini hukum banyak, aku telah banyak membayar zakat, bersedekah, bla bla bla, seperti itu maknanya. Tidak ingin bersedekah kepada dia, sudah banyak bersedekah. Laqad waristu al-kabir an kabirin. Dan yang kedua, di saat berbicara seperti itu, bahwa sungguhnya kewajiban telah banyak aku berikan kepada yang lain, aku gak akan memberikan kepada kamu, diingatkan oleh malaikat, dan saya hapus di sini biar dihafal dengan mudah. Bukankah dulu kamu fakir seperti aku, dan kepalamu botak seperti aku, kepada yang botak. Kepada yang abras, bukankah kamu dulu kulitmu buruk, dan kamu fakir Allah berikan kepadamu bakarah dan sebagainya? Maka diingatkan dari apa yang dulu dia padanya dan tidak bersyukur, dengan mengatakan al-huququ wal huququ katsirah. Maka kewajiban-kewajiban telah saya penuhi, bayar zakat, bayar bla bla bla, maka kamu mau minta-minta, nggak ada. Aku udah bayar hak-hak kewajiban hartaku, itu maknanya. Maka diingatkan seperti itu, malah berkata laqad waristu likabirin an kabirin. Dari mana kamu tahu kalau saya fakir dan botak dan sebagainya? Aku nih anak Rangkayo, dari keturunan 7 turunan, semuanya orang-orang kaya. Itu maknanya. Dari warisan orang tuanya. Maka disebutkan oleh malaikat, in kunta kadiban fasayyarakallah ila ma kunta. Jika kamu dusta, dan memang dusta, Allah pasti akan memalingkan kenikmatan itu kembali kepada semula. Paham pendalilannya sekarang? Maka selesai. Dari hadis yang panjang itu, sekarang datang kepada orang yang buta. Orang yang buta yang berhasil dari ujian, hanya satu. Faqalal a'ma. Maka di saat datang kepada orang yang buta, dalam keadaan buta juga dan dalam keadaan fakir, dan mengatakan, aku ibnu sabil di perjalanan yang terputus, maka berikanlah kepadaku apa yang ada dari kambing untuk disembelih, dimakan, dan intinya meminta. Apa yang dijawab oleh orang yang bersyukur ini, dan ini poin pendalilan kita. Apa poin pendalilan kita yang ketiga? Min asbab dawami nikmah wa adamu zawaliha. Bahwa bersyukur kepada Allah, faidahnya yang ketiga adalah nikmah itu terus mengalir dan tidak dicabut oleh Allah. Maka di sini disebutkan datang kepada orang yang buta, sama mengaku seperti itu, dan dalam keadaan buta dan fakir. Apa jawaban orang buta? Lihat bagaimana orang yang bersyukur. Qad kuntu a'ma faradallah basari. Aku memang dulu orang yang buta, mengakui keadaannya. Memang aku dulu orang yang buta, dan Allah telah mengembalikan mataku sehingga aku bisa melihat. Wa kuntu fakiran, dan dulu aku orang yang fakir. Faqad aghnani, dan Allah telah merubah nasibku menjadi orang yang kaya dari kambing yang diberkahi. Fahud masyid. Di riwayat wada masyid. Maka ambil semau kamu. Mau ambil 2 kambing, 3 kambing, terserah. Jika tidak mau mengambil, sisakan yang tersisa, terserah. Itu maknanya. Khud masyid, wada masyid. Apa yang titik-titik di sini, masih banyak ucapan disebutkan, makanya dibocorkan sekarang yang dihapuskan itu. Maka aku telah memuji 2 saudara kamu, dan mereka tidak sukses. Dan mereka kembali dalam keadaan semula. Yang gundul jadi botak kembali. Yang albino tadinya sembuh menjadi albino kembali. Yang kaya raya unta-untanya sampai memenuhi sawah ladangnya hilang. Kalau Allah mungkin dimatikan oleh Allah, yang jelas tidak ada lagi. Dan begitu pun sapi-sapi tidak ada lagi. Kembali seperti dulu. Fakir, miskin, botak, gundul, albino. Maka akhirnya ini yang dipotong. Akhirnya berkata malaikat kepada orang yang buta yang bersyukur ini, amsik malak. Maka kalau begitu, bernikmat-nikmatlah dengan rizki yang Allah berikan dari harta dan dari pandangan. Kenikmatan disebutkan dari buta. Fa inna tulitum
faqad radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibik. Maka kalian telah diuji ketiga kalian, maka kamu sukses dari ujian. Maka amsik malah, terus nikmah itu pada kamu. Tidak diambil, mata kamu jadi buta kembali, dan tidak diambil harta kamu menjadi fakir kembali. Adapun dua orang teman kamu, maka Allah telah mengembalikan dan marah kepadanya dari dua teman kamu sehingga menjadi fakir kembali dan penyakitnya dikembalikan. At-Talib qol, Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan ya Syekh, ya Syekhana. Ayo cepat. وقال رجل مسكين وابن سبيل وتغطعت بها الجبال في سهر فلا بلغ اليوم إلا بالله والملائكة. Kemudian malaikat tersebut mendatangi orang yang botak dan yang albino, dan dia berkata, saya adalah lagi miskin dan terputus dari dan tunggangan saya hilang, maka tidak ada yang bisa menyambung perjalanan kecuali Allah kemudian dengan kamu. Maka orang yang botak dan orang yang albino berkata kepadanya, sungguhnya aku telah memenuhi hak yang banyak dan aku telah mewarisi dari harta keturunanku. Maka malaikat tersebut berkata, sungguh jika engkau berdusta, maka Allah akan mengembalikan engkau kepada keadaanmu yang dulu. Dan orang yang buta berkata, dulu aku buta, maka Allah mengembalikan pandanganku, dan dulu aku juga miskin, maka Allah berikan kepadaku kekayaan, maka ambillah apa yang kamu mau. Maka malaikat tersebut berkata, nikmatilah hartamu, sungguhnya kalian telah diuji, dan Allah ridha kepadamu dan murka kepada dua sahabatmu. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan ya Syekhana. Kita cukupkan kajian di sini, maka awas. Pelajaran kita hari ini ibrah bagi kalian yang di sini dalam keadaan iman, untuk syar'i, melaksanakan kewajiban, bahkan menghidupkan sunnah-sunnah yang di masjid lain tidak bisa untuk menghidupkan sunnah ini, seperti sholat dengan sandal, dan juga melaksanakan sunnah-sunnah beragam di dalam sifat sholat, seperti tadi kita dalam keadaan i'tidal yang panjang, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah salam yang beragam dan yang lainnya. Maka syukuri itu. Karena jika kalian tidak bersyukur, akan seperti tadi. Akan mungkin kalian ada kasus kemudian pulang, maka kalian menjadi gamer nomor 1. Kami lakukan bersama dengan